العظيم. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما هو خالق. Birahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wassalaman daimaini wa bidal mautillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daru alfama. Alhamdulillah. Yang saya hormati para syarifah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tidak mengurangi rasa takzim saya. Para ustazah yang semua ada di lingkungan ini, semoga Allah muliakan ilmu dunia dan akhiratnya, diberikan berkah, manfaat, tercatat sebagai amal jariah, kelak di yaumil qiyamah menjadi sebuah pertolongan asbab ilmunya. Dan untuk santri-santri semua yang di sini, semoga ilmunya manfaat, semoga ilmunya kelak menjadikanmu daiyah, menjadikanmu alimah, wanita yang mempunyai ilmu, menjadi amilah, wanita yang mengamalkan ilmunya, menjadi abidah dengan ilmunya, menjadi wanita yang taat ibadah dengan ilmunya, kelak bermanfaat untuk kedua orang tua, ilmunya kelak bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaannya sebagai seorang wanita yang berilmu, insyaallah. Baik, juga untuk jamaah semua yang hadir di sini, para ibu-ibu yang insyaallah dirindukan surga, ya Bu ya. Rindu gak mas surga Bu? Rindu. Kok jawabnya sedikit lemes? Rindu mas surga ya Bu ya. Udah capek nih tinggal di dunia, udah di dunia capek, nanti di akhirat gak masuk surga, duh mau jadi kayak apa coba Bu? Ya kan, di dunia kita capek, tapi kalau capeknya kita dengan amal soleh, insya Allah nih kita bahagia di surganya Allah. Jangan sampai kita udah capek di dunia, kita di akhiratnya juga capek, sengsara, menderita. Nauzubillah, di dunia menderita mah gak apa-apa, itu memang sifatnya di dunia, ya Bu ya, bersusah payah di dunia. Tapi jangan sampai akhirnya kita gak dapat apa-apa, di akhirat kita menderita. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang insya Allah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan yang dirahmati oleh Allah, duduk di taman dari taman surga ini, salah satunya akan dapat rahmat dari Allah. Maka beruntung kita ketika kita diberikan nikmat sehat nih, dimanfaatkan sehat itu untuk beramal soleh. Ketika kita sehat, tapi kalau sehatnya tidak dimanfaatkan setiap waktu buat amal soleh, sayang sekali. Karena waktu di dunia ini sangat-sangat singkat. Kita nggak banyak waktu buat di dunia untuk main-main, untuk bersenda gurau. Tapi dunia tempat kita nih menjalankan amal soleh kita untuk mengumpulkan bekal kita setelah kehidupan, nanti setelah kematian.
Jangan dikira begitu kita mati selesai, gak ada kehidupan. Ada Bu, justru kehidupannya paling mengerikan itu setelah kematian. Di alam kubur kehidupannya mengerikan. Buat orang yang gak bawa bekal banyak tersiksa. Buat orang yang di dunianya gak beramal soleh, kehidupan setelah kematiannya menderita, mengerikan. Maka kesempatannya sekarang nih, ketika kita masih tinggal di dunia, yuk manfaatkan sehatnya kita, isi waktu-waktu nih untuk beramal soleh. Jangan sia-siain waktunya untuk sesuatu yang gak manfaat, tapi isi dengan amal soleh. Karena kita gak bisa mengulang waktu yang kemarin kita tinggalkan. Karena setiap waktu nih akan habis, akan ada batas waktunya. Ketika waktu kita selesai di dunia, kita gak bisa beramal soleh lagi. Nanti nyeselnya ketika sudah di alam kubur. Baru di situ nyata sekali alam kubur. Oh begini ya keadaan kubur tuh, begini ya siksa kubur tuh. Coba kemarin di dunia, waktu saya buat sholat, saya perbaiki sholat, saya perbanyak sholat sunnah saya. Coba kemarin waktu saya di dunia, saya pakai untuk baca Quran. Saya habiskan waktu saya untuk baca Quran. Saya buka Quran saya. Coba kemarin di dunia harta saya pakai untuk sedekah. Coba kemarin waktu saya di dunia ketika tetangga saya kelaparan, saya bantu. Udah telat kalau kita mau ngomongin seperti itu. Karena di kubur yang ada kesempitan. Kalau di dunia adanya kesempatan. Jadi manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ketika kita masih tinggal di dunia, ketika kita masih dikasih sehat afiat oleh Allah. Karena kematian ini mengejar kita Bu. Dan kematian ini ngejarnya bukan buat orang yang tua aja, yang muda juga dikejar dengan kematian, betul gak? Kematian ini bukan mengejar yang sakit aja, yang sehat juga dikejar dengan kematian. Jadi kematian bukan untuk yang tua, yang muda mati. Kematian bukan untuk yang sakit, yang sehat pun mati. Contohnya aja suami saya, sehat usianya masih 40 tahun. Coba, ya kan saya juga gak akan menyangka gitu. Tapi ya inilah waktu yang ditentukan oleh Allah. Selama kita di dunia, kita nggak tahu berapa lama waktu kita. Kita nggak pernah tahu berapa lama kita menempati dunia ini. Maka manfaatkan sebaik-baiknya waktu ini. Untuk apa? Mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena yang namanya kita pulang, tujuan kita semuanya pulang Bu. Saya semua, mau presiden, mau rakyat biasa, mau semuanya, mau yang kaya, mau yang miskin, tujuannya semua sama. Semua bakalan pulang ke Allah dengan kematiannya masing-masing. Cuma pulangnya yang beda-beda. Ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Kepulangannya yang beda-beda, kendaraannya yang beda-beda, tapi pakaiannya sama. Walaupun di dunia pakaian yang membedakan. Bukan berarti saya begini, saya beda dengan ibu-ibu. Enggak, ini hanya casing saja. Cadar saya juga belum jaminan dari saya masuk surga. Jadi jangan pada sombong. Buat wanita-wanita yang memakai cadar, jangan merasa lebih solehah, lebih paling solehah dengan apa yang kita pakai. Bukan. Pakaian kita ya, ini hanya sebatas kewajiban kita untuk memuliakan diri kita. Bagaimana Allah sudah perintahkan di surat Al-Ahzab ayat 59 untuk menutupi aurat kita. Ini sebuah kewajiban supaya Allah muliain kita, karena kita memuliakan diri kita sendiri, tapi belum menjamin diri kita masuk surga kalau akhlak kita tidak kita jaga. Ya, pakaian kita di dunia beda-beda, tetapi ketika pulang, mau dari presiden, mau artis, mau orang kaya, mau miskin, pakaiannya sama semuanya. Kain kafan warna putih, ukurannya juga sama, baik laki-laki baik perempuan. Betul gak? Gak ada begitu dia orang kaya atau presiden kain kafannya beda, ada bordirnya, gak ada Bu. Ya Bu ya. Semua sama. Di dunia kendaraannya mungkin beda-beda. Ada yang gak punya kendaraan, ada yang pakai mobil mewah, ya, ada yang pakai mobil pintunya 2, ada yang pakai mobil yang cuma pintunya 1. Gak tahu tuh masuknya dari mana kalau pintu 1. Ya, mobilnya beda-beda, mereknya beda-beda kalau di dunia. Tapi begitu pulang ke Allah, semua mobilnya sama, semua kendaraannya sama.
Kendaraan terakhirnya apa Bu? Kurung batang, keranda ya Bu ya. Mau presiden, mau menteri, mau orang biasa, mau kaya ya, mau crazy rich, yang hartanya udah nggak tahu lagi, sama kendaraannya semuanya, keranda, kurung batang ya, diangkat di atas pundak. Kalau nggak di pundak anak kita, kalau nggak di atas pundak suami kita, kalau istri yang meninggal. Kalau udah nggak punya suami, kalau seorang ibu yang meninggal, kendaraannya di atas pundak anak laki-lakinya. Sama semuanya, tujuannya kita semuanya pulang, tapi kepulangannya itu yang beda. Pakaiannya sama, mobilnya sama. Ketika kita pulang ke Allah, cuma yang membedakan adalah kepulangannya mau seperti apa. Mau husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu yang membedakan. Maka ketika kita kepengen pulang dalam keadaan Allah ridho, pulang dalam keadaan Allah panggil di surat Al-Fajr ayat 30, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Ya, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan hati yang ridho dan diridhoi. Masuklah bersama golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini kematian, kepulangan yang ditunggu oleh Allah. Kepulangan yang ditunggu oleh Allah. Allah sendiri yang kepengen kita pulang dengan kepulangan yang ditunggu. Kalau kepulangannya ditunggu sama Allah, Allah udah ridho Bu. Tempat kita juga enak Bu. Tempatnya enak, nyaman ya. Walaupun ukuran tempatnya cuma segitu. Mau presiden, mau orang kaya, rumah terakhirnya ukurannya segitu sama Bu, betul nggak? Ada gitu mentang-mentang presiden atau mentang-mentang orang kaya, kuburannya minta digedein dikit, dibedain sama yang lain, dalamnya pakai marmer. Enggak Bu, sama semuanya. Papannya juga sama, ya betul nggak? Nggak ada papannya yang beda gitu. Pas ditutup tuh jenazahnya, ditutup papannya beda sendiri. Dari kayu cendana misalkan, enggak Bu, sama semuanya, pakai papan kan gitu. Nah ini cuma bedanya ketika dia beramal soleh di dunia, ketika dia kumpulkan bekalnya di dunia, dia berbuat baik kepada manusia ya, dan Allah ridho atas kepulangannya. Yang membedakan bagaimana suasana di dalamnya, bagaimana suasana di dalam rumah terakhirnya itu. Walaupun ukurannya sama, sempit, tapi kalau bekalnya banyak, tapi kalau Allah ridho atas kematiannya, amal solehnya banyak, akhlaknya baik Bu, walaupun kuburnya sempit terasa lapang, walaupun gelap terasa terang. Tuh yang membedakan itu ya. Maka manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya ketika kita di dunia. Ketika kita dikasih sehat Bu, ini kendaraan kita. Tubuh kita kendaraan kita, mata kita kendaraan kita, telinga kendaraan kita yang sampai ke Allah, lisan apalagi semua. Maka manfaatkan kendaraan ini. Kendaraan kan kalau pengen punya kendaraan bagus, mesinnya juga harus bagus. Mesinnya juga harus dilihat betul Bu. Ya, diganti oli, perawatan tuh mobilnya, bukan cuma muka kita aja dirawat Bu. Mobil juga butuh perawatan karena menjadi kendaraan yang kita naikin. Mesinnya harus bagus. Kalau udah saatnya ganti oli, harus ganti oli kan gitu. Kalau udah harus servis ya diservis supaya jalannya lancar kan gitu ya. Maka tubuh kita adalah kendaraan. Pakai kendaraan ini dengan sebaik-baiknya ketika di dunia, karena ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kendaraan ini kita pakai dengan baik, matanya dipakai untuk hal-hal yang baik, melihat yang baik, gak buruk sangka sama orang, gak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinganya dipakai di kendaraan dengan dipergunakan dengan baik, sebaik-baiknya, gak mendengarkan aib orang, keburukan orang. Lisannya nih dipakai untuk berbicara yang baik, bukan buat gibah, bukan buat ngadu domba orang, bukan buat namimah, ya Bu, buat nasihati orang dengan baik, buat berdoa dengan baik,
buat baca Quran, buat zikir. Ini lisan. Tangannya dipakai buat bersedekah, buat menolong orang, kan gitu, buat merawat anak, merawat suami, ngelayanin suami, merawat orang tua, ya. Kakinya dipakai untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang manfaat. Ketika kendaraan ini kita pakai dengan baik, ya, kakinya dipakai untuk berdiri sholat di hadapan Allah, ya. Maka kendaraan ini, ya, itu bahan bakarnya itu, Bu. Lisan bahan bakarnya pakai buat baca Quran, buat zikir, buat sholawat. Mata bahan bakarnya buat buka Quran, buat dilihatin tuh ayat-ayatnya Allah, supaya membuat mengajarkan mata kita untuk fokus. Kita kalau sakit mata nih, Bu, pakai kacamata udah minus, sembuhinnya, Bu, buat baca Quran. Difokusin tuh satu-satu. Kan Al-Quran itu syifa, Bu. Al-Quran itu obat. Niatin, ya Allah, nih mata saya udah mulai minus, tapi saya kepengen sembuh dengan asbab saya baca Quran, dengan asbab saya melihat Quran. Kan Quran itu syifa. Saya pengen dapat mukjizatnya dari Al-Quran ketika saya membaca, melihat Al-Quran. Nih, teman saya udah meraktekin, Bu. Percaya banget kalau Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu obat, ya, obat dari segala obat, obat hati. Maka ketika matanya ini udah mulai minus, pakai kacamata capek, dilatih matanya fokus untuk melihat, membaca Quran. Sampai akhirnya lihat, begitu dicek, matanya minusnya hilang, Bu, dengan sendirinya, karena sudah terlatih, terfokus untuk membaca Quran gitu, ya. Maka manfaatkan sehatnya kita itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita diberikan di hati kita masih ada iman, walaupun iman kita sebiji sedikit, iman kita ada di hati, tetapi iman itu harus dirawat, karena imannya kita ini naik turun, ya, Bu, ya. Betul nggak? Imannya kita ini naik turun. Ini iman manusia, kadang naik, kadang turun, ya, Bu, ya. Betul nggak, Bu? Ini imannya sekarang lagi naik atau lagi turun? Bener naik, ya. Pulang jangan turun lagi. Ya, iman tuh harus dirawat, Bu. Seperti tanaman, ibu nanam tanaman depan rumah, pengen tanaman itu tumbuh bunga, pengen tanaman itu misalkan pohonnya tumbuh buahnya, ya harus dirawat. Sering disiram, kan gitu, supaya adem nih rumah kita. Iman pun juga gitu. Kalau sudah mulai turun, ya, jauh dari Allah, sempit hati, gelisah terus, itu ciri-ciri iman udah mulai turun tuh, Bu. Ya, dinasehati susah gitu, ya. Males banget datang ngaji, ibadah males-malesan, itu iman udah mulai turun. Maka buru-buru disiram tuh, buru-buru dicas lagi. Kayak handphone ibu-ibu tuh, ya, iman itu ibarat handphonenya ibu-ibu. Handphone kalau sudah mati dicas nggak? Dicas. Ya, handphone itu benda yang penting banget buat kita, betul nggak, Bu? Buat komunikasi sama manusia, buat telepon, ya, buat ngabarin, kadang pun buat eksis di sosial media. Itu handphone. Dan bahkan kita lupa, kadang 24 jam sibuk buka handphone kita, tapi lupa Al-Quran yang gak pernah dibuka. Betul gak? Ini, ya. Coba kalau iman kita seperti kita kita menjadikan iman kita seperti layaknya handphone kita yang begitu penting. Ketika handphonenya udah mulai lowbat, kita buru-buru ngecas. Ketika handphone itu gak ada sinyal, kita repot banget, ya, Bu, ya. Ketika kita keluar rumah, terus di jalan baru tahu kalau handphone kita ketinggalan, pasti kita balik lagi ambil handphone kita, bener, Bu? Ya, coba seandainya iman kita sudah mulai ngedrop, buru-buru dicas. Cari tahu apa sih yang bisa ngecas iman kita nih. 1, sering-sering baca Quran. 2, nih, hadir majelis begini buat ngecas iman. Ya, tenang kita duduk di majelis, karena itu janji Allah. Ya,
Allah akan berikan ketenangan hati buat orang-orang yang duduk di majelis. Apalagi sih buat ngecas iman. Coba seandainya handphone kita ketinggalan, kita balik lagi ke rumah ambil handphone, ya, begitu pentingnya. Coba seandainya kalau iman kita seperti itu, ketika kita kesiangan sholat subuh atau ninggalin sholat, coba kita balik lagi nggak? Kita bilang sama Allah, ya Allah, kenapa saya nih ya Allah? Kok kayaknya saya males banget nih ibadah ya Allah? Coba, kan gitu. Maka iman kita itu harus kita ibaratkan kayak handphone. Ibu kalau sinyalnya nggak ada handphone, bingung banget, nggak bisa telepon, kirim pesan juga nggak nyampe-nyampe, kesel aja kayaknya. Ya, mau posting nggak bisa, kan gitu. Coba kalau sinyalnya nggak ada ke Allah, kesel gitu diri kita. Ya Allah, kenapa sih ya Allah, kan gitu. Oh saya jauh banget darimu ya Allah, sholatnya khusyuk-khusyuk. Coba kali-kali gitu Bu, ya. Ini maka beruntung kita ketika kaki kita dimudahkan, Ibu bisa hadir di sini ya, di pondok ini duduk sama-sama. Kalaupun ada kegiatan rutin, datengin Bu, ilmu itu harus didatengin. Mumpung ini ada fasilitasnya. Dulu kita mau belajar tuh susah banget Bu, jarang banget dulu majelis taklim. Sekarang majelis taklim udah ada di mana-mana. Ya, jadi kalau di sekitar Ibu ada orang buka majelis taklim, datengin. Karena ilmu harus datengin. Kalau baginda Nabi, ilmu yang ngedatengin beliau melalui malaikat Jibril. Kalau kita harus keluar cari ilmu. Ini supaya buat ngecas iman kita, dapat nasihat ya. Ketika di rumah suntuk, kita datang ke sini terus dapat nasihat, nasihatnya jelek banget di hati kita. Ya Allah, ini mah gue banget, kan gitu ya. Kadang suka gitu kalau ngejelek di hati. Ya Allah, ini kayaknya aku banget nih, aku pernah ngalamin kayak gini. Nah, dapat solusi akhirnya, kan gitu. Maka ilmu harus dicari ya, karena kita tahu kualitas imannya kita. Iman kita naik turun. Kalau imannya para malaikat Bu, ketika diciptakan, dari awal diciptakan sampai sekarang ya imannya stabil aja, nggak naik nggak turun, stabil. Kalau imannya para nabi kita nggak bisa ragukan lah, imannya naik terus. Kalau imannya iblis gak naik-naik, turun. Nah kalau iman manusia kadang naik, kadang turun. Jangan sampai udah turun makin turun, jangan ya. Udah turun dinaikin lagi gitu Bu ya. Ini maka beruntung ketika kaki kita dimudahkan duduk di sini ya. Rasul pernah mengatakan Bu, ketika engkau melewati taman dari taman surga, maka singgahlah, berhentilah, duduklah. Taman dari taman surga apa sih Bu? Majelis taklim, majelis ilmu, itu taman dari taman surga. Kita lihat ayat ini Bu, surat Al-Fajr tadi ayat 30, di mana kalimat surganya ditaruh sama Allah di belakang, bukan di depan. Sebelum masuk surga ada kalimat, masuklah bersama golongan hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Surganya di belakang. Kenapa pertanyaannya Bu? Kenapa nggak ditaruh di depan surganya? Karena masuk surga harus ada asbab muasababnya. Duduklah golongan, masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Nih, salah satu penunjang kita bisa masuk surga karena kita duduk di sini kumpul bersama orang-orang soleh, bersama hamba-hamba soleh. Ini yang menjadikan asbab kita. Allah ridho, Allah rahmati, masuklah ke dalam surga, kata Allah, dengan jiwa yang tenang. Karena ketika kita duduk di taman surga, ketika duduk di majelis ilmu, ya Allah berikan 4 perkara ini Bu. Kan Rasul tadi katakan, kalau engkau melewati taman dari taman surga, berhentilah, singgahlah, duduklah, nikmatin. Orang kalau duduk di taman surga tuh nyaman Bu, bener gak? Orang kalau duduk di taman deh, kita gak usah bilang taman surga dulu. Kita kalau duduk di taman di dunia nih, mau di taman, di alun-alun, ya namanya orang duduk di taman tuh pasti seneng, happy bawaannya, ngelihat yang ijo-ijo, ya adem, kan gitu. Maka bagaimana dengan taman surga Bu? Bagaimana dengan surganya? Tamannya aja membuat kita tenang nih, ya. Maka Allah akan berikan 4 perkara nih bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu.
duduk di taman dari taman surga. Barang siapa yang berkumpul dalam perkumpulan yang banyak lebih dari 50. Oh, ini mah lebih dari 50. Ya, lebih dari 10, walaupun perkumpulannya cuma lebih dari 10 doang, Bu. Ada 12 orang. Itu sudah dari taman surga. Perkumpulan yang lebih dari 10, lebih dari 20, lebih dari 50, ya. Maka dan di dalam perkumpulan itu berzikir, di dalam perkumpulan itu bersolawat, di dalam perkumpulan itu mengkaji kitabullah, membuka kitabullah, kitabnya Allah, mengkaji ilmunya Allah, maka tidak lain Allah akan berikan 4 perkara kepada orang tersebut yang duduk di majelis ilmu. Yang pertama, Allah turunkan nazila alaihi sakinah. Bagaimana Allah turunkan ketenangan hati? Coba, tenang gak Bu kalau lagi duduk di majelis taklim? Tenang, walaupun kakinya pada kesemutan ya Bu ya. Mau nyelonjor sana, selonjor sini, rubah posisi, gak apa-apa Bu, selonjorin aja. Ya kan kita lagi nyantai nih, gak apa-apa. Ya, ganti posisi sana, yang ini udah kesemutan kan gitu, ganti lagi. Mau nyender gak ada tembok ya Bu ya, gak mungkin nyender sebelahnya kan. Ya, yang pertama dikasih ketenangan hati sama Allah, hatinya tenang, yang gitu, ya. Walaupun di rumah mungkin sumpek, di rumah masalahnya banyak, tapi begitu duduk di majelis lupa sama masalahnya di rumah, Bu, betul nggak? Walaupun urusannya banyak, tapi kalau udah duduk di majelis taklim, ketemu teman, seneng, dapat kue, nikmat banget ya Bu ya. Dapat kue nggak Bu? Kalau dapat kue nih Bu, kalau kita lagi duduk di majelis dapat kue, sisain kue itu buat anak atau suami bawa pulang ke rumah. Kenapa? Karena kue majelis taklim itu maju sayang, panas kasihan. Kalau nggak di sini nih, nggak apa-apa, naik di sini naik. Ya, jangan kepanasan kasihan. Sini. Nanti pusing kamu, pingsan lagi, repot lagi. Sini duduk di atas boleh. Nah, atau di sebelah sana tuh sebelah sana adem. Sebelah sana aja, jangan dipanas. Pindah, Neng. Pindah sana, Neng. Tuh, pindah sini, yang cari yang adem. Jangan dipanas, kasihan. Sana sayang. Tuh yang depan hadroh tuh. Itu kosong. Atau naik sini nih. Ya, sini, majuan lagi. Yang panas pindah sini, kasihan. Umi aja di tempat adem aja masih kepanasan. Apalagi kalian panas-panasan. Sini sayang. Majuan. Nah, maju lagi. Kasihan yang di belakang. Iya, maju lagi, Neng. Kasihan soalnya panas. Ya. Yang pertama tadi, ibu di rumah banyak masalah, begitu duduk di majelis hilang masalahnya. Kalau dapat kue Bu, bawa pulang, sisain 1 aja tuh. Buat suami, jangan dihabisin semua, apa Bu? Lapar. Bawa buat suami yang masih punya suami, buat anak. Tahu nggak kenapa Bu? Ada rahasianya tahu? Supaya kue yang ada di majelis taklim itu berkah banget. Kalau dimakan sama anak, bikin anak seneng ngaji nanti. Iya beneran, saya sering begitu Bu. Saya kalau lagi ngajar di majelis taklim, saya bagi kue, saya mau bawa pulang. Nanti nyampe meja makan, udah dimakan sama anak-anak gitu. Jadi anak seneng ngaji, karena apa? Banyak doa. Kue di majelis itu ya udah didoain, kita zikir. Itu airnya aja banyak berkah Bu. Bawa tuh airnya nanti, kan gitu. Supaya anak kita nih makan kue itu. Tapi jangan lupa, nanti kesimpan di tas sampai bulukan lagi. Soalnya pengalaman saya Bu. Saya simpen di tas, 1 hari saya ada 3 tempat saya masukin kue di tas. Lupa sampai berminggu-minggu gak saya buka di tas. Ternyata ini kuenya jadi bulukan. Ya ini. Maka pulang mendapatkan solusi setelah hadir majelis. Ya, masalah lupa ketika di majelis. Pulang ya jangan bikin masalah lagi. Ya, pulang masalahnya sudah harus selesai. Sudah dapat ilmu, sudah tenang hatinya. Jangan kalah sama pegadaian. Ibu pegadaian aja bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu masalah gak selesai-selesai. Ya, maka bagaimana menyelesaikan masalah? Ambil wudhu dan kata Allah, wasta'inu bisobri was sholat. Ya,
Selesaikan masalah dengan sabar dan sholat. Kalau udah sholat ya sabar dulu. Sholatnya juga sabar, tumaninah. Ya, tumaninah sholatnya, tenang. Nunggu sampai solusi Allah berikan jawabannya. Kan gitu. Ini selesai masalah gampang, Bu. Sekalipun masalahnya besar, Bu, kita punya Allah yang maha besar. Yang kedua, Allah berikan apa, Bu? Orang yang duduk di majlis, Allah berikan rahmatnya. Dikasih rahmat sama Allah. Ini salah satu ya yang membawa kita masuk surga karena rahmat Allah. Bu, syarat masuk surga kalau karena sholat kita, ya Allah jauh banget sholat kita, Bu. Ya, kayaknya kita, ya Allah, kayaknya saya nggak pantas, ya Allah, masuk surga kalau syaratnya karena sholat saya. Sholat aja nggak khusyuk-khusyuk, betul nggak, Bu? Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua mulai yang lupa inget di rakaat kedua. Naruh apa tadi inget di rakaat kedua, ya Bu. Rakaat ketiga lagi sujud bingung, ini udah rakaat ketiga atau rakaat keempat ya? Pernah gitu, pernah? Sering, bukan pernah lagi, Bu. Hampir tiap sholat kayaknya ya. Kalau syarat masuk surga karena sholat kita jauh, sholat kita, Bu, kayaknya gak pantas kita masuk surga. Ya, ini. Tapi masuk surga karena Allah rahmati kita. Itu yang membawa kita masuk surga karena rahmat Allah. Kalau masuk surga karena sedekah kita, Bu, seberapa banyak yang udah kita sedekahin? Seberapa kaya kita? Apakah sedekah kita ini seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Nabi Sulaiman? Kayaknya kita enggak. Kadang kita sedekah juga masih hitung-hitungan ya. Sedekah juga masih riya, betul nggak? Kadang kita sedekah nyakitin orang yang kita sedekahi dengan mulut kita. Betul? Iya. Jauh kalau syarat masuk surga karena sedekah kita. Apa sayang? Oh mau calon? Aduh lah, pinter. Jadi gitu. Jauh sedekah kita, Bu, kalau syaratnya masuk surga karena sedekah. Kalau syarat masuk surga karena zikir kita, ya Allah, Bu. Berapa bilangan zikir sih, Bu, dalam sehari kita? Kalah sama para sahabat, kalah sama waliullah yang setiap hari kholwat terus sama Allah. Ya, ini karena masuk surga karena rahmatnya Allah. Maka salah satu rahmat Allah nih seperti ini, duduk di majelis taklim ya. Salah satu rahmat Allah, ikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dititipkan rahmat oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Allah utus baginda Nabi untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Allah itu punya 100 rahmat, Bu. 99 rahmatnya Allah simpan di sisinya, dan 1 rahmat Allah sebarkan untuk seluruh alam melalui kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita pengen mendapatkan rahmat Allah, ya kita ikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jikalau engkau benar-benar mencintaiku, kata Allah, maka ikuti. Siapa yang harus diikuti, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mengampuni kita. Apa yang diikuti? Akhlaknya. Ya, jadikan suri toladan buat kita. Habliminanasnya bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang yang membenci beliau. Bagaimana beliau berinteraksi, cara memuliakan orang lain. Diikutin. Bagaimana beliau mengajarkan kalau benci itu, ya, kalau ada orang yang benci jangan dibalas dengan kebencian juga. Lihat Rasul, ya, Rasul dibenci, Rasul diludahi, Rasul dicaci, Rasul dilemparin batu, ditaruhin kotoran di punduknya. Coba, apakah Rasul balas itu semua? Enggak. Rasul muliain mereka, Rasul rahmati mereka, Rasul ridho diperlakukan seperti itu. Yang terpenting Allah nggak murka kepada mereka. Ini yang harus kita contoh. Kita jadikan uswatun hasanah. Kita jadikan nih buat diri kita nih.
Kalau pembenci kita balas dengan benci, maka semakin benci tuh para pembenci. Tapi muliain. Ada tetangga ngomongin kita, ya jangan balas ngomongin, udah biarin aja, Bu. Ya. Kalau kita nih lagi diomongin, ya Allah, itu cuma yang dia tahu, ya Allah. Kan gitu. Kalau semua yang diomongin dia ada pada diri saya, ya Allah, ampuni saya. Itu cuma sebagian aja yang dia tahu, ya Allah, Engkau yang maha tahu, kan gitu. Jangan balas ngomongin lagi, saling buka aib buat apa, Bu? Ya, gak kelar-kelar. Jadi kayak termos dong, Bu. Termos panas, di luar dingin, di dalam panas. Jangan panas dua-duanya termos, gak bisa dipegang, ya. Di dalamnya panas, kesel, istighfar, ya. Tapi sesuatu yang panas ketika dituang, diminum enak, Bu, ngangetin tubuh kita, betul nggak? Jangan di dalam panas, di luar ikut-ikutan panas, jangan, kan gitu. Ini, maka cari rahmatnya Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Allah berikan apa, Bu? Orang yang hadir majelis. Yang ketiga, Allah hadirkan para malaikatnya. Ini malaikat datangnya banyak ke ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu datang makan tempat. Kalau ini malaikat datangnya gak makan tempat, Bu, pakai ruh, ya, dengan nur, dengan cahaya. Dan mata kita yang banyak maksiat nih gak bisa lihat malaikat. Tapi banyak malaikat yang datang ketika orang-orang duduk di taman dari taman surga. Apa yang malaikat lakukan? Malaikat pandangin satu-satu nih, dilihatin semuanya, mereka ini pada ngapain aja sih. Yang tidur juga dicatat nanti sama malaikat, makanya dibangun. Jangan tidur, Bu, jangan tidur. Mentang-mentang anginnya enak nih, jadi tidur. Bangun, Bu. Yang nyender diliatin juga sama malaikat. Nanti pahalanya bagi dua sama tembok, ya, Bu, ya. Siang temboknya disenderin mulu dari tadi. Ya, ini malaikat dilihat nih atu-atu nih, kita nih ngapain sih ngumpul-ngumpul di sini, ngapain sih, manfaat atau enggak? Dilihat sama malaikat. Begitu kita selesai majelis, kita pulang ke rumah masing-masing, malaikat pun kembali ke Allah. Lalu Allah bertanya, "Ya malaikatku, apa yang engkau lihat di sana?" Ngapain mereka di sana tuh? Berkumpul sebanyak itu, mereka ngapain? Malaikat nyampein, "Oh, mereka dari awal datang mereka berzikir kepadamu, mereka bersolawat kepada kekasihmu Muhammad, dan mereka mengkaji ilmumu." Cerita malaikat. Maka kalau di majelis biasain sebelum mulai majelis tuh kita zikir, atau setidaknya baca Asmaul Husna, ya. Lalu isi dengan sholawat, baru deh tuh buka kitab Allah, baru mengkaji ilmunya Allah. Maka begitu malaikat menyampaikan hal itu kepada Allah, apa jawab Allah, Bu, yang keempat? Dikasih apa yang keempat kita? Allah mengatakan, "Ya malaikat, sampaikan kepada mereka, aku ampuni dosa mereka semuanya." Bersyukur, Bu. Ya, udah dapat kue, dapat minum, cuma disuruh diem aja udah. Capean saya, Bu, ngomong mulu dari tadi. Ibu enak sambil bisa makan kue, ya kan? Gak kepanasan, ini panas banget nih, Bu, di sini. Ya kan, Ibu sambil makan kue dengerin saya ngomong mulu dari A sampai Z. Ya kan? Nah, ini beruntung, banyak banget kita dapat kebaikan dari Allah. Dapat 4 hal. Apa tadi, Bu? Yang pertama, kalau nyimak berarti tahu. Kalau diam aja berarti nggak nyimak, tidur kali tadi. Yang pertama apa, Bu? Cakep, dikasih ketenangan hati. Yang kedua, cakep, diberikan rahmatnya. Yang ketiga, pinter. Yang keempat, top markotop. Ibu-ibu di sini tepuk tangan dong. Berarti nyimak, sayang, saya nggak bawa hadiah. Udah nanti kue ini bagi-bagi dah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi, Bu, gak cuma cukup ngaji doang, ya. Gak cuma cukup duduk di sini sampai sejam, enggak. Kita ketika menuntut ilmu keluar dari rumah, ya, dari ilmunya kita itu harus mampu merubah.
dua hal dalam diri kita. Apa yang pertama, Bu? Harus merubah bicaranya kita. Harus merubah apa, Bu? Bicara. Yang tadinya seneng gibah, udah sering ngaji nggak mau gibah lagi tuh. Ada di sini yang masih seneng gibah, ada? 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 Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Bu, saya tanya sama ibu-ibu, manfaatnya gibah apa? Gak ada. Terus ngapain gibah? Manfaatnya ngomongin orang apa? Capek gak mulut? Terus ngapain ngomongin orang? Ya, capek, Bu. Pahala kita habis. Apalagi kita sampai nyebut nama orang tersebut. Oh, bulat. Misalkan contoh nih, ibu lagi ngomongin saya nih, ibu sambil nyebut nama saya. Umi Pipik itu, ketika itu, Bu, pahala ibu pindah ke saya. Sampai nyebut nama orang tersebut nih, Bu, pahalanya langsung dipindahin sama Allah. Ngapain? Sayang, Bu. Udah sampai sholat, ya kan? Udah sholat, udah sedekah, puasa, zikir, hilang semua tuh pahala. Sayang nggak kira-kira? Ngapain? Saya mah seneng kalau dia ngomongin orang, Bu. Pahala orang saya ambil-ambilin. Ngomongin saya dah, Bu. Ya, kita ngomongin keburukan orang. Pertanyaannya, emang kita nggak punya keburukan? Punya nggak? Kita ngomongin aib orang, emang kita nggak punya aib? Kita sibuk sama dosa orang, emang kita nggak punya dosa? Nah, terus ngapain? Kadang cucat baju kotor orang lain kelihatan, kita sibuk ngomongin baju kotor orang. Tapi ketika baju kita kotor sendiri, kita nggak bersihin, biasa aja. Ya, Bu, ya. Ini jadi nggak ada manfaatnya buat apa. Udah, hati-hati dengan lisan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengatakan kepada Sayyidina Ali, kepada menantunya, wahai Ali, jaga lisan, ucapkan yang baik. Karena gara-gara lisan, aib orang terdengar dari ujung timur dan ujung barat. Maka Ali bertanya, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Ya, karena lisan ini nanti nih akan mendapatkan siksa yang jauh lebih berat dari anggota tubuh lainnya. Bu, ini mulut kita nih nanti siksanya lebih berat dari mata, dari telinga, dari tangan, dari yang lain-lainnya. Bahkan nanti orang yang senang nih bergibah, namimah, ngadu domba, ya, maka nanti Allah akan berikan hidangan. Apa hidangannya, Bu? Satu piring, bukan pastel isinya, bukan kue lapis juga, Bu. Tapi Allah kasih hidangan nih buat para penggibah, para namimah. Allah akan kasih hidangan satu piring yang isinya daging bangkai yang udah busuk, daging yang busuk, yang bau, disuruh makan sama Allah. Tuh, Bu, buat para penggibah. Jadi maka jaga lisan kita. Maka kalau kita udah sering ngaji, yang pertama harus mampu merubah bicara kita. Ya, bicaranya udah santun sama suami tuh, nggak ngelawan. Ada sini istri yang ngelawan, ada? Nggak ada. Wah, hebat, istri solehah semua. Loh, dibilang istri solehah ketawa. Gimana sih, Bu? Amin apa? Kan didoain nih. Walaupun ngelawan terus. Ya, Bu, ya. Suaranya lembut sama suami, ya, melayani suami dengan baik, kan gitu. Yang kedua, ketika kita nuntut ilmu, sering ngaji dari Senin sampai Minggu ngaji terus, harus merubah pakaian kita. Ngerubah pakaian kayak gimana sih, Umi, maksudnya?
Apa harus kayak saya? Enggak, saya nggak pernah nyuruh orang pakai cadar, enggak. Cadar saya juga belum jaminan diri saya masuk surga, Bu. Tapi setidaknya pakaian ini jadi kemuliaan kita nih. Kita jaga. Ketika kita para perempuan yang menjadi fitnah terbesar, bahkan awal fitnah Bani Israel itu adalah perempuan. Maka ketika kita sadar wanita jadi fitnah, ketika keluar rumah untuk menuntut ilmu, jaga diri, jaga kehormatan, jangan tabarut. Kita mau ngaji, bukan mau fashion show, gak usah semua-semua dipakai. Biasa aja pakaiannya, gak usah mewah-mewah banget. Bukan kondangan kita, Bu, kita mau ngaji. Yang sederhana aja, kan gitu. Jangan menampakkan diri supaya terlihat beda, semuanya dibawa, dipakai, kan gitu. Jangan tabarut kita. Ya, jadikan pakaian kita pakaian malu, seperti malunya Sayyidah Fatimah. Kenal nggak sama Sayyidah Fatimah? Kenal di mana ente? Kenalan di mana? Kenal apa tahu? Nah gitu. Lagian Umi nanyanya kenal. Ya, tahu Sayyidah Fatimah, tahu ya? Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang mendapatkan gelar dari Allah, penghulunya wanita di surga, pemimpinnya wanita di surga. Yang mimpin kita nanti itu beliau, Bu. Kalau pemimpin umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pemimpinnya wanita di surga, Sayyidah Fatimah, the Queen of Jannah, ratunya surga, Sayyidah Fatimah. Kita lihat pakaiannya beliau seperti apa. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di sebuah majlis bersama para sahabat, ketika Rasulullah sedang mengajar, Rasul ingat akan satu ayat, bahwa di situ ayatnya berbunyi semua manusia akan berjalan di atas api jahanam masing-masing. Maka Rasul menangis ketika mengingat ayat itu, Bu, bahwa semua manusia akan berjalan di atas api neraka. Rasul menangis. Apakah itu nanti termasuk umatku? Rasul menangis hingga tangisannya gak ada yang bisa menghentikan. Semua sahabat pengen ngertiin tangisan Rasul, Rasul masih menangis mengingat ayat itu, Bu. Sampai akhirnya menantunya Sayyidina Ali pulang mengabarkan kepada istrinya, yaitu Sayyidah Fatimah, wahai istriku Fatimah, ayahmu Rasulullah sedang menangis. Maka pergilah, cuma engkau yang bisa menghentikan tangisan ayahmu. Karena Fatimah itu sangat cinta kepada ayahnya. Ketika Ummu Khadijah meninggal, Fatimah yang menggantikan posisinya, yang merawat, yang menolong, yang membantu perjuangan dakwah Rasul, yang menjaga Rasulullah. Maka begitu Fatimah mendengar Rasulullah menangis sedih, Fatimah langsung menemui ayahnya. Ketika Sayyidah Fatimah masuk ke sebuah masjid, Bu, yang dimana ayahnya Rasulullah sedang mengajar, semua mata laki-laki ini tertuju kepada Fatimah. Semua mata ini langsung memandang Sayyidah Fatimah. Begitu melihat Sayyidah Fatimah masuk, laki-laki ini langsung bertakbir, Bu, Allahu Akbar. Apa yang mereka lihat dari sosok Fatimah, Bu? Apakah mereka melihat kecantikan Fatimah? Bu, kira-kira melihat kecantikan Fatimah enggak? Enggak, karena Fatimah enggak terlihat cantiknya. Tertutup auratnya rapat. Bahkan matanya aja enggak kelihatan, Bu. Kalau ibu melihat tuh di Arab, wanita-wanita yang tertutup banget wajahnya sampai matanya enggak kelihatan. Pernah lihat, Bu? Pernah enggak? Udah pernah ke Mekah belum? Belum? Sian deh ya. Saya doain biar Allah kasih rezeki, ya, biar Allah pilih bisa umroh semuanya, bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah, Bu. Asal kitanya terus doa, ya, perbaiki niat, minta terus, kuatkan. Ya Allah, saya kepengen, ya Allah, saya kepengen ziarah, ya, Rasulullah, ya Allah, tolong ya Allah. Tapi saya gak punya uang, ya Allah, gimana caranya deh, ya Allah. Gitu aja, Bu. Kan Engkau maha kaya, ya Allah, Engkau punya jalan, cara buat ngeberangkatin saya, ya Allah. Gitu, Bu, paksa Allah, Bu, ya. Ini, tapi ibadah kita juga kencengin.
tahajud rutin bangun terus minta sama Allah, gak mungkin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada aja nanti tiba-tiba didatengin Allah, ada orang lain yang ngajak ibu pergi umroh atau menang undian umroh, kan gitu, gak ada yang tahu ya. Maka ketika Sayyidah Fatimah masuk, Bu, ya, semua laki-laki memandang dia dan bertakbir Allahu Akbar sambil terus menangis. Apa yang mereka saksikan dari diri Fatimah? Cantiknya gak terlihat. Apa? Ternyata mereka melihat pakaian yang dikenakan Sayyidah Fatimah penuh dengan 20 tambalan. Lalu bagaimana pakaian kita? Itu the Queen of Jannah loh, Bu. Ratunya, pemimpinnya, putri Rasulullah kekasih Allah. Pakaiannya sederhana, bahkan penuh dengan tambalan. Ya, dia tutupi auratnya. Bahkan beliau nih, Bu, ketika melihat seorang jenazah digotong di atas tanduk, ya, maka beliau raut wajahnya langsung berubah. Asma binti Abu Bakar bertanya, wahai Fatimah, kenapa raut wajahmu berubah ketika engkau melihat jenazah tersebut? Fatimah mengatakan, aku membayangkan diriku di sana. Ketika tubuhku ditaruh di atas tanduk, diangkat, semua orang akan bisa melihat postur tubuhku. Walaupun sudah ditutupin kain kafan ya, Bu, kan gak kelihatan auratnya. Tapi Fatimah gak mau kayak gitu. Akan terlihat postur tubuhku. Tubuhku masih dilihat oleh orang. Jadi ketika aku nanti mati, tutupi. Minta ditutup. Jadi ketika aku nanti mati, tutupi. Minta ditutupi, ada penutupnya, bukan hanya tandu saja, tapi ditutupi kayak keranda gitu, Bu. Ditutupi keranda, jadi postur tubuhnya nggak kelihatan. Kan kalau bicara postur, oh Fatimah ternyata kurus, sampai posturnya pun diketahui oleh orang. Tuh lihat, saking beliau, Allah muliakan beliau. Ketika, ya Bu, kan jembatan Shirathul Mustaqim itu licinnya luar biasa. Satu helai rambut dibelah jadi 7. Di bawahnya api neraka, api jahanam yang menyala-nyala, licin sekali. Banyak orang yang terpleset ketika melewati itu. Tapi ketika Sayyidah Fatimah akan melewati Sirat, Allah berseru kepada penghuni mahsyar, wahai ahlul mahsyar, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena Fatimah bintu Rasulullah akan melewati Sirat. Gak ada orang bisa melihat, Bu, satupun. Dimuliain sama Allah lewat beserta 70.000 bidadari dan beserta para pecintanya yang kenal sama Fatimah, yang follow Fatimah, yang mengikuti Sayyidah Fatimah, yang jadi followersnya Sayyidah Fatimah dengan mengikuti apa yang Sayyidah Fatimah lakukan, dari rasa malunya, imannya, pakaiannya, sabarnya, taatnya kepada Allah, kepada suaminya, semua diikutin cara hidupnya Sayyidah Fatimah. Maka mana para pecinta Fatimah, berjalanlah di belakang Sayyidah Fatimah. Rugi kalau nggak ada kita, Bu. Maka follow, jadi followernya, Bu. Ikuti siapa sih sosok Sayyidah Fatimah ini yang menjadi pemimpinnya kita di surga. Nah itu ya, pakaiannya sederhana, Bu. Jadi kita kalau ngaji harus 2 hal tadi. Yang pertama apa, Bu? Berubah, ajib. Yang kedua, pakaian kita berubah. Maksudnya berubah, kita jaga nih pakaian kita. Gak usah bermewah-mewah kalau lagi hadir majelis. Jangan mencolok, jangan tabarut. Ya udah sederhana aja, mau pakai hitam semua bagus, jadi gak kelihatan kalau punya bajunya itu doang. Kayak saya kan gitu, Bu. Pakai baju hitam, mulai baju saya cuma itu doang, gak kelihatan kan? Gitu, daripada harus ganti lagi, penuh lemari, Bu. Buat apaan, ya kan? Gitu, udah satu hitam aja tuh, hitam tuh manfaatnya banyak, Bu. Yang gendut gak kelihatan. Ya, Bu, ya. Ketutup tuh kurus, ya kan, jadi kelihatan kurus tuh kita. Itu manfaatnya hitam. Hitam lambang kemuliaan. Lihat batu Hajar Aswad hitam. Lihat kiswahnya Ka'bah, apa warnanya? Hitam. Itu ya. Dan hitam
warna pakaian sunnah buat perempuan itu hitam, ya. Hitam bukan pakainya orang kafir, bukan, ya. Tapi hitam warna pakaian sunnah khusus perempuan. Kalau laki-laki putih, kalau perempuan hitam, ya, supaya nggak terlihat, ya, itu hitam. Ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bicara tentang jaga lisanmu supaya selamat akhiratmu. Ini lisan, bahayanya lisan, masya Allah bu, ya. Orang bisa selamat di dunia karena lisan. Orang bisa gak selamat di dunia gara-gara lisan. Ya, lisan itu bisa muliain kita, bikin kita terhormat. Lisan juga bisa membawa kita ke neraka, menghancurkan kita sendiri. Maka jaga. Salah satu ciri-ciri wanita solehah, ya, ciri-cirinya wanita yang soleha itu yang taat. Di surat An-Nisa ayat 34, qanitatun, yang taat. Taatnya yang seperti apa nih? Taat kepada Allah, yang menjaga dirinya, kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah sedang menjaganya, karena Allah yang menjaganya. Maka ciri-ciri wanita yang taat ini terlihat dari satu, lisannya bu. Terlihat dari lisannya. Dia gunakan apa lisannya? Para ulama mengatakan, jikalau lisanmu ingin berkah, satu, gunakan untuk berzikir kepada Allah. Jika lisanmu ingin berkah, dua, gunakan baca Quran. Jika lisanmu ingin berkah, tiga, gunakan untuk berdoa yang baik. Jangan pernah doa yang buruk-buruk ya bu. Sekesel-keselnya sama anak, jangan doain anak yang buruk. Sekesel-keselnya sama suami, jangan ngungkap, jangan keluar dari lisan ini sesuatu yang buruk buat suami. Jangan. Karena kita sedang meminta kepada yang maha baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa mintanya buruk? Allah aja gak pernah kasih kita yang buruk-buruk, enggak. Keburukan apapun yang buruk dalam diri kita itu, dalam kehidupan kita, atas ulah tangan dan lisan kita sendiri. Allah gak pernah kasih kita sesuatu yang buruk, enggak. Itu ulah tangan dan lisan kita sendiri. Maka jangan pernah bicara yang buruk-buruk, ya bu ya. Sekalipun kepada suami. Habis saya kesel sama suami saya, Umi, pelitnya luar biasa. Udah gak pernah sholat. Ya Allah, soleh juga kagak. Pengen suami soleh bu, ganti aja namanya soleh, susah amat. Jadi soleh tuh suaminya. Ya bu, lihat siapa yang dilihat? Istri Fir'aun. Ibu tahu istri Fir'aun? Tahu. Kenal? Tahu Fir'aun tahu? Tahu Fir'aun ya? Fir'aun punya istri. Siapa nama istrinya? Istri Fir'aun ya, Asia. Siti Asia istri Fir'aun tinggal dalam kerajaan, dalam istana penuh dengan kemewahan, harta. Penuh dengan kemewahan, harta. Penuh dengan kemewahan, harta. Dalam kerajaan, dalam istana penuh dengan kemewahan, harta. Ya. Makanan lezat, makanan lezat. Disuguhi kemewahan, disuguhan, makanan lezat. Disuguhi kemewahan, makanan lezat. Lezat, hartaan istri yang beriman ketika mendapatkan suami seperti Fir'aun. Lezat harta Fir'aun, dia tetap beriman kepada Allah, tetap melayani suami dengan baik.
bertutur kata yang baik, bertutur kata yang baik, bertutur kata yang baik. Kita tetap doakan, karena doa anak yang soleh dan soleha yang diharapkan oleh orang tua kalian. Yang kedua, doa ibu untuk anaknya. Bu, doain anak yang baik-baik. Jangan keluar dari mulut kita nih sesuatu yang gak baik buat anak kita. Walaupun masih kecil nih bu, kan kadang tuh ibu tuh gak sadar nih. Kalau lagi duduk di majelis, anaknya lari-larian, ditarik sampai dibilang, diem gak? Malu sama ustazahnya, anak siapa sih kamu? Ya Allah, dia yang lahirin, dia lupa. Ya bu, ya. Dia yang lahirin, dia yang lupa. Sampai bilang, anak siapa sih? Bandel banget. Itu doa bu. Bandel itu ucapan. Jangan sampai akhirnya dia, karena dibilang bandel, dia akan bandel terus sampai besar. Jangan. Ya, lihat. Tercetak ulama-ulama besar atas doa dari ibunya. Imam Sudes, Imam Masjidil Haram, ya, Imam Bukhari, coba, ya, Al Habib Abdullah Alawi Al Haddad, ya, beliau tercetak dari seorang ibu yang saleha, yang tidak pernah keluar dari lisannya doa yang buruk. Imam Sudes, lihat, dari kecilnya sama bu, layaknya anak-anak, lari sana lari sini, lempar sana lempar sini. Ketika itu kena makanan ibunya cuma bilang, ya Allah nak, Umi doakan kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Jadi bu, kalau ibu lagi terawih tuh, nah biasanya yang imamin beliau tuh Imam Sudes tuh, doa dari seorang ibu. Maka doakan yang baik-baik. Yang ketiga, doa istri untuk suaminya. Maka doakan, ya, doakan suami dengan baik. Walaupun belum soleh, doakan supaya soleh. Tapi tugas ibu tetap berbuat baik, melayani suami dengan baik, taat. Yang kasih hidayah ibu atau Allah? Allah. Tapi asbabnya bisa melalui ibu, dengan kesolehannya ibu, dengan kesantunannya ibu, ya. Maka menjadi turunnya hidayah buat Allah, kan gitu ya. Yahdillahu linurihi mayyasya. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi ibu bisa jadi asbab turunnya hidayah untuk suami, gitu ya. Karena kita nggak bisa merubah suami, nggak bisa. Allah yang bisa merubahnya. Tapi Allah kepengen lihat dari diri istri tersebut apa yang dilihat. Lihat beluakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ingin melihat dari diri istri ketika si istri diuji oleh suaminya, yang dilihat siapa yang paling baik amalnya. Mana amalan terbaikmu wahai istri? Karena ujiannya nih suami perantaranya buat nguji amalnya di mana, sabarnya kayak gimana. Ini kata Allah ya. Maka doakan yang baik. Lisan, jaga lisan. Maka ibu-ibu yang terakhir adalah ketika ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW. Sahabat wanita ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau para lelaki ini bisa ikut denganmu berjuang, berdakwah, berperang, maka mereka para lelaki ini mendapatkan pahala syahid ketika mereka mati. Sedangkan kami para perempuan gak bisa seleluasa laki-laki ikut denganmu ya Rasulullah. Tapi kami kaum perempuan pengen mendapatkan nilai yang lebih di hadapan Allah.
Maka apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Tanya wanita ini. Maka Rasul mengatakan, ya ayatun nisa, wahai kalian perempuan. Berarti nasihatnya buat kita juga, Bu. Bukan buat sahabat Nabi aja. Ya, bukan buat sahabiah aja yang ketika itu datang menemui Rasulullah, tapi buat kita. Wahai kalian perempuan, jikalau kalian memang ingin mendapatkan nilai yang lebih di hadapan Allah seperti laki-laki, ketika para laki-laki bisa ikut leluasa denganku berdakwah, berperang, membantuku, dan kalian tidak bisa, maka kalian pun bisa mendapatkan nilai yang lebih di hadapan Allah. Asal latih hatimu, isi hatimu dengan 3 hal ini. Catat, Bu. Yang pertama, isi hatimu bil ilmi. Isi hatimu dengan ilmu. Ilmu yang seperti apa, Bu? Ilmu yang kita cari, ilmu yang kita terus jaga nih, ya. Bagaimana kita kenali Allah? Melalui hati kita. Kenapa? Karena hati ini pusat pandangannya Allah. Hati tempat Allah memandang, Bu. Namanya tempat kalau dipandang bersih itu enak tempatnya. Kalau tempatnya bersih enak dipandang. Maka hati ini spesial. Hati ini lebih berharga dari apapun, dari jabatan kita, dari pakaian kita, dari wajah kita, ya, dari tas yang kita bawa, dari mobil kita. Karena gak dilihat sama Allah semua itu. Tapi Allah yang dilihat sama Allah hati dan amal kita. Maka kata Rasul, jika engkau pengen mendapatkan nilai lebih di hadapan Allah, yang pertama isi hatimu dengan ilmu, bil ilmi. Ilmu mengenal Allah, kenali Allah. Karena hati ini sarana kita mengenal Allah. Karena hati pusat pandangannya Allah. Allah lihat hati kita. Ibu gak tahu hati saya isinya seperti apa. Bahkan keadaan hati saya hari ini mau kesel, mau sumpek, nggak ada yang tahu. Yang tahu Allah. Begitu juga saya nggak tahu keadaan isi hati ibu-ibu semuanya. Karena hati yang paling tahu Allah. Allah yang maha membolak-balikan hati kita, yang menguasai hati kita, kan gitu. Dan hati pusat pandangannya Allah. Allah kalau ingin beri hidayah, kasih hidayah, kasih petunjuk, Allah lihat dulu keadaan hati hambanya. Ini ya, hatinya seperti apa nih? Karena hati manusia nih terdiri dari 3, ya, kolbun sahihun, kolbun maridun, kolbun mayitun. Hati yang bersih, hati yang berpenyakit, hati yang mati nih hatinya manusia. Kita ini ada di mana nih, Bu? Hati kita ada di mana, Bu? Yang pertama, hatinya bersih. Dia jaga hatinya. Kenapa? Karena hati itu terus dilihatin sama Allah. Mukanya dia gak dilihatin sama Allah, tapi Allah lihat hatinya. Ini hati mesin, Bu. Mesin ibadah. Kalau mesinnya rusak, rusak semuanya. Maka rawat mesinnya. Ibu punya mesin cuci, kalau gak dirawat, kalau mesin cucinya rusak, ibu nyucinya manual pakai tangan, capek. Tapi kalau mesin cucinya bermanfaat, lancar, ya, ibu bisa ngerjain kerjaan yang lainnya, bisa sambil nyapu, sambil masak, karena itu mesinnya bekerja sendiri. Maka rawat mesinnya. Begitu juga hati kita adalah pusat pandangannya Allah. Maka orang yang satu, yang sifatnya tadi kolbun sahihun, hatinya bersih. Kenapa? Karena dia jaga, dia isi hatinya dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Oh, Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Allah maha rahman rahim, ya. Allah maha pemaaf. Kenapa aku harus membenci orang kalau Allah saja tidak pernah benci kepada hambanya? Nih, orang-orang yang hatinya bersih, yang masuk ke dalam golongan kolbun sahihun, hati yang bersih, dia jaga karena hatinya dipandang sama Allah. Dia isi hatinya dengan ilmu yang tadi Rasul katakan, isi hatimu dengan ilmu, ilmu mengenal Allah, kenali sifatnya Allah. Allah maha pengasih dan penyayang. Oh, saya harus berkasih sayang kepada orang lain. Saya gak akan simpan benci, dendam di hati saya. Enggak. Ini golongan pertama, ya, dapat ilmunya, kenal Allah. Yang kedua, kata Rasul, isi hatimu bil amal. Isi hatimu dengan amal.
Ketika kita sudah punya ilmu tadi, hati kita kenal Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Praktekin Bu, amalin. Oh, saya juga nggak mau berkasih sayang dengan hamba Allah. Oh, Allah Maha Pemaaf, nggak benci kepada. Oh, saya juga harus saya praktekin. Saya nggak mau benci sama orang. Saya mau memaafkan, ya, nggak nyelamatin alam kubur kita demi Allah. Enggak. Ini, maka isi hatimu dengan amal, kata Rasul. Ya, yang ketiga, isi hatimu bil adab, dengan akhlak. Ketika hati kita baik, sudah mengenal Allah yang maha baik, yang gak pernah membenci hambanya, Allah yang berkasih sayang, maka kita akan beramal dengan ilmu tersebut. Kita pun akan berkasih sayang kepada orang lain. Buah dari ilmu dan amal adalah akhlak kita kepada orang lain. Ini, ya, kembali tadi, golongan manusia yang hatinya bersih tadi, dia sudah mengenal Allah, dia akan jaga hatinya. Yang kedua, qalbun maridun, hati, punya hati tapi penyakitan semua. Punya hati tapi isinya penyakit tuh hatinya. Iri, dengki, hasad, suka ngehasut orang, sombong, dendaman. Bu, lu stadium 4 Bu. Sakitnya Bu, betul nggak? Enggak, capek Bu. Ya, bawa hati yang kesel mulu sama orang tuh capek. Ngapain? Udah hidup tuh nikmatin, hidup bersyukur, qanaah, apa yang dikasih sama Allah syukuri. Kan gitu. Lihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang susah di bawah kita. Jangan begini mulu Bu, begini juga leher sakit Bu. Ngomong juga nggak enak nih kalau kita begini terus. Jangan lihat ke atas terus, tapi lihat ke bawah. Ya, kalau kita lihatnya ke atas, akhirnya nanti kita bukan menjadi orang yang bersyukur. Gak bisa bersyukur malah. Kenapa? Gak senang melihat orang senang. Terus kita kejar, kita menghasut orang. Jangan, capek. Tapi lihat ke bawah tuh, kalau begini tuh enak gitu Bu. Nunduk tuh enak daripada begini. Ibu kalau dinasihatin juga pasti begini kan Bu? Iya Pak. Gak mungkin orang dinasihatin, iya Pak. Siapa? Enggak. Ya Bu ya. Benar gak? Pasti nunduk. Nunduk tuh jauh lebih nikmat daripada harus begini terus, capek lehernya. Ya, ini. Hatinya banyak penyakitnya. Yang ketiga, hati yang apa Bu tadi? Mati. Qalbun mayitun. Ini yang lebih bahaya nih Bu. Kalau hatinya udah mati, bahaya. Susah dengar nasihat, gak mempan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dinasehati gak mempan, buat dia gak ada orang yang ditakutin sama dia. Kadang sama Allah aja dia gak takut, gak sholat, gak menjalankan perintah Allah. Udah pokoknya di dunia ini gak ada yang ditakutin sama dia. Kadang setan juga gak takut kali sama dia. Ya, ini orang yang hatinya mati, bahaya. Ngelihat tetangga susah bodo amat, ngelihat saudara susah bodo amat, yang penting saya gak susah. Ngelihat orang gak bisa makan, yang penting saya bisa makan. Tuh, orang yang hatinya mati, bahaya. Maka ciri-ciri orang yang begini, yang hatinya mati, sama Allah yang dikunci hatinya. Allahu ala qulubihim. Allah kunci hatinya. Ini bahaya Bu. Tapi kalau hati yang sakit masih bisa disembuhin gak? Bisa. Orang yang sakit masih bisa sembuh Bu. Allah yang nyembuhin, minta sama Allah. Kalau hati yang sakit bisa disembuhkan hatinya dengan terus doa sama Allah. Ya mughalibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Minta sama Allah yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan hatiku dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Doa terus supaya Allah jaga di hati. Ya, kan Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kitanya juga gak mau berubah diri. Minta sama Allah, minta dibersihin, ya, minta dijaga hatinya dari dendam, dari benci sama orang. Sambil doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah, jangan kau condongkan hatiku dalam kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepadaku. Ini doa, Bu, doa.